Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Jadi berdasarkan itu kita menyatakan bahwa ini satu putaran dari Carta Politika, kemudian dari LSI Denny CA, ada dari Foxpol, LSI Lingkar, SMRC, dan juga Poltreking. Jadi alhamdulillah sekali lagi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan kita bersama dan warga Jakarta, kita secara yakin menyatakan bahwa Pilkada DKI satu putaran. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah berpartisipasi menggunakan hak suaranya dengan baik, sehingga kita akan mendapatkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang baru. Dan saya yakin ini semua adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh warga Jakarta. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditambahkan dari tim? Saya kira cukup. Silakan. Cek. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Saya ingin menambahkan saja bahwa saat ini proses rekapitulasi secara real count sedang kami jalankan dengan C1 yang kami dapatkan melalui saksi-saksi kita di TPS. Oleh karena itu pada malam hari ini selesai kami melakukan real count, kami akan bisa memastikan bahwa pilkada bisa dijalankan hanya dengan satu putaran. Dan nanti kami akan umumkan kepada masyarakat juga berapa angka yang kami dapatkan, sehingga seperti yang disampaikan oleh calon tong tadi, kami punya C1 semua TPS dengan lengkap, sehingga kami berharap tidak ada pihak manapun, baik itu penyelenggara negara maupun masyarakat, yang mencoba melakukan intervensi dalam proses rekapitulasi yang sedang berjalan secara resmi. Ya. Jadi kami juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawal proses rekapitulasi yang sedang berjalan, baik sedang di TPS, di kecamatan, di PPK, maupun nantinya di KPUD tingkat kota dan tingkat provinsi. Terima kasih. Kita beri kesempatan untuk Pak Pras ingin menyampaikan, monggo. Cukup, alhamdulillah. Ada pertanyaan untuk Pak Pras mungkin? Kita dipancing, ya ada yang mau tanya. Kalau ke Pak Pras, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab oleh Calon Tong atau Om Pras. Tadi kan yang dipaparkan itu berdasarkan hasil survei quick count yang sementara ini masuk dan diperoleh oleh tim pemenangan. Cuman kan untuk hasil resminya nanti masih akan diumumkan oleh KPU DKI. Apakah dari tim pemenangan ini ada langkah antisipasi jika memang hasil pengumuman resminya itu belum menyampai 50+1, yang artinya itu akan menandakan adanya putaran kedua. Dari tim pemenangan apakah sudah menyiapkan logistik untuk putaran kedua dan menjamin bahwa di putaran kedua juga akan bisa memenangkan Pilkada DKI 2024. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus dan sepertinya akan lebih bagus kalau dijawab oleh Pak Pras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada warga masyarakat DKI Jakarta yang hari ini melaksanakan atau masuk ke dalam TPS. Karena saya tadi pagi saya melihat antusias masyarakat Jakarta masuk ke TPS, itu dulu satu permasalahan. Yang kedua adalah apa yang dikatakan siapa namanya? Noval ini di tiap TPS itu kita punya saksi solid. Kalau real count atau quick count itu kan analisa mereka. Tapi nanti
kita bisa memperlihatkan kepada teman-teman semua dan masyarakat Jakarta bahwasanya hasil dari TPS yang kita kelola itu akan terlihat hasilnya berapa. Tinggal dicocokkan. Dan saya juga minta kepada petugas-petugas penyelenggara pemilu ini untuk tidak main-main karena ini dipelototin orang banyak. Satu, dari TPS ke kelurahan, kecamatan dan lari ke KPU provinsi, itu kita punya anggota sudah menunggu, sudah mengikuti. Jadi jangan sampai demokrasi ini dilaksanakan tidak objektif. Jadi saya yakin kepada masyarakat, saya terima kasih sekali lagi sebagai ketua harian tim pemenangan bahwa Jakarta dari hasil yang kita lihat itu 1 putaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gi dari era.id, sedikit menegaskan aja pertanyaan tadi, berarti apakah ada langkah antisipasi semisal Pilgub Jakarta ini berlangsung 2 putaran gitu, karena ada banyak yang meragukan ketika di putaran kedua. Baik, sudah pasti kita menyaksikan konferensi pers yang digelar oleh tim pemenangan dari pasangan Pramono Rano untuk Pilkada Jakarta. Dan kita bisa dengar tadi bahwa ada optimisme yang disampaikan bahwa mereka telah yakin telah memenangi Pilkada Jakarta 1 putaran berdasarkan hasil dari quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei yang sudah memperlihatkan angka 50+1. Kami perlu informasikan pemirsa, mungkin bagi Anda yang belum tahu, yang dimaksud dengan 50+1 di sini bukan artinya 1 tersebut adalah 1%, tapi artinya adalah 50% plus 1 orang. Jadi 1 orang saja kalau sudah melebihi 1 orang itu berarti sudah dinyatakan bisa menang 1 putaran. Oleh karena itu tadi tim pemenangan dari pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta meyakini bahwa pasangan Pramono Rano memenangi Pilkada Jakarta 1 putaran berdasarkan hasil hitung cepat, dan juga mereka mengklaim telah mengantongi seluruh hasil penghitungan di TPS yang ada di Jakarta. Mereka mengantongi seluruh formulir C1 yang menampilkan hasil real count dari TPS, berapa angka yang didapatkan pasangan Pramono Rano dari tiap TPS. Sehingga mereka menghimbau agar tidak ada permainan nakal untuk mengakali suara, bahwa suara yang nantinya dihitung secara resmi dengan tahap berjenjang oleh KPU DKI Jakarta harus sesuai dengan hasil penghitungan di TPS. Dengan rekan Jose yang sudah bersama dengan pasangan Pramono Rano, silakan Jose. Ya, selamat sore Zilvia dan juga pemirsa. Baru saja dilakukan konferensi pers dari Ketua Tim Pemenangan Paslon 03, Cak Lontong, atau yang memberikan mengenai informasi soal klaim kemenangan 1 putaran berdasarkan 6 lembaga survei. Saat ini kami sedang berada di war room atau situation room, di mana para pasangan calon beserta dengan tim ses memantau, dan tentu kita akan langsung meminta tanggapannya kepada paslon dan perwakilan sini adalah calon gubernur Jakarta nomor 3, Pak Pram. Boleh bergabung sama kami, Pak Pram. Baru saja diberikan keterangan dari Ketua Tim Pemenangan bahwa berdasarkan 6 lembaga survei Paslon 03 menang 1 putaran. Seperti apa analisisnya, Pak? Jadi kebetulan saya juga mengamati ada 8 lembaga survei yang mereka mengadakan quick count. Dari 8 lembaga survei itu 6 kita di atas 50%, ada 2 yang di bawah 50%. Tetapi kita juga punya real account, dan dari real account menunjukkan ada konsistensi dari hasil perhitungan. Mudah-mudahan real account inilah yang akan dijadikan acuan
Kalau melihat dari tren dari real account yang kita lakukan sendiri, mudah-mudahan di atas 50%. Artinya bahwa nanti akan dicocokkan ya Pak ya antara C1 yang dimiliki tim SES dengan rekapitulasi berjenjang yang akan dilakukan oleh KPU gitu. Kita karena saksi kita satu-satunya di setiap TPS yang ada 2 dan dibandingkan dengan saksi lain kita paling siap, mudah-mudahan tidak ada tangan-tangan yang melakukan intervensi sehingga dengan demikian kalau tidak ada yang intervensi, kami meyakini bahwa pasangan 03 mudah-mudahan satu putaran. Artinya menjadi catatan yang patut disoroti sekarang adalah penyelenggara pemilu, begitu Pak? Ya, penyelenggara pemilu dan juga siapapun yang punya kemampuan untuk keterlibatan dalam hal ini. Karena dari itu tadi, dari 8 lembaga survei, 6 menunjukkan kita di atas 50%. 2 yang masih di bawah tapi angkanya tipis sekali. Padahal margin errornya kan 1% dan itu meyakinkan kami bahwa peluang ruang untuk satu putaran sangat besar sekali. Pak, sambil sepanjang hari memantau rekapitulasi begitu Pak, apa yang menjadi catatan dari mungkin temuan-temuan tim di lapangan mengenai hal-hal yang dikhawatirkan oleh Paslon 03, apakah temuan itu terbukti ada Pak? Ya, saya belum mendapatkan laporan secara lengkap, tetapi sebenarnya pelaksanaannya relatif sudah sangat baik. Hanya memang temuan-temuan itu ada di Pulau Seribu, sehingga dengan demikian apa yang kita perdalam lah untuk mengetahui hal itu. Tetapi sekali lagi saya meyakini bahwa mudah-mudahan hasilnya seperti yang kami harapkan satu putaran. Pak, mungkin karena klaim sudah diberikan ya Pak ya bahwa berlangsung satu putaran di tengah rekapitulasi berjenjang yang masih berlangsung. Ada yang mungkin mau disampaikan kepada paslon lain Pak? Iya, kami mempunyai data yang secara bisa dilihat. TPS yang sekarang kita hitung sudah 2.729, kita di angka 50,4%. Inilah yang real, yang ada, yang setiap waktu, setiap saat yang kita pantau. Sedangkan ini adalah hasil dari quick count. Jadi kami menggunakan 2 cara, satu quick count, satu real count yang kita gunakan sebagai referensi untuk finalisasi perhitungan yang ada. Pak, terakhir, tanpa mendahului pengumuman dari KPU Pak, jika nantinya paslon lain tidak berkendak akan hasil ini, mereka memiliki hak untuk melanjutkannya kepada Mahkamah Konstitusi. Bagaimana catatan dari Bapak? Kami sangat terbuka karena ini negara demokrasi, mau ke Mahkamah Konstitusi juga monggo-monggo aja. Tetapi inilah yang ada, saya hanya menyampaikan apa yang kemudian menjadi persiapan di tim pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Kami mau ada atau tidak ada Mahkamah Konstitusi, kami siap. Tapi Paslon 03 sudah mengklaim kemenangan dan berlangsung luber jurdil, penegasan saja Pak? Ya, kalau sejauh ini kita belum menemukan sebuah pelanggaran yang masif ya, bahwa ada 1-2 kecil. Baik. Calon Gubernur Jakarta nomor 3 Pak Pramono Anung, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pemirsa Metro TV. Dan itu tadi Zilvia keterangannya disampaikan oleh Bapak Pramono Anung berkaitan juga dengan meresponi hasil. Dan sehingga saat ini semua tim daripada pemenangan di Situation War Room ini tengah meningkatkan euforia mereka, mengklaim bahwa kemenangan ini berlangsung satu putaran. Dari total 8 survei yang dimonitor begitu, 6 diantaranya menunjukkan angka 50% lewat, baik itu di angka 50,10 atau 50,5 dan lain sebagainya. Dan Situation Room saat ini dipenuhi oleh para tim daripada pemenangan yang turut melakukan perjenjangan. Dan kami akan kembali untuk menunjukkan kembali Zilvia dan juga pemirsa apa saja yang akan dimonitor dari War Room ini. Di antaranya adalah bentuk desk begitu ya, desk rekapitulasi berjenjang yang sudah mulai masuk hingga tahapan 100%. Beberapa dari lembaga survei dalam chart ini menunjukkan memang bahwa pasangan nomor urut 3 ini telah melampaui angka 50% dan hal-hal yang berkaitan juga dengan hitungan suara konkret begitu ya dari TPS, dari dashboard yang telah disiapkan oleh tim pemenangan juga menunjukkan angka-angka yang merefleksikan apa yang diklaim oleh paslon nomor urut 3. Dan ada beberapa hal juga yang tetap akan dimonitor, salah satunya dari tim pemenangan tengah mempersiapkan tetap melakukan pendataan C1 yang diklaim dimiliki di semua TPS oleh saksi yang berada di sana. Dan memang nantinya seiring dengan rekapitulasi berjenjang juga akan diumumkan oleh pihak KPU secara total pada Desember mendatang akan dicocokkan. Untuk sementara demikian Zilvia dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio.